Sengatan matahari riat siang itu seakan mampu melelehkan aspal. Di sudut terjauh kompleks Istana Al-Majd, berdiri sebuah hangar tua yang nyaris dilupakan waktu. Di dalamnya, seorang pria muda mengenakan seragam kerja abu-abu yang sudah penuh noda oli sedang berlutut di bawah hidung sebuah helikopter aerospasial Gazelle tahun 1970-an. Danuri, pemuda asal pelosok Jawa Tengah itu, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Tangannya yang kasar namun cekatan sedang meraba kabel-kabel yang sudah getas. Sia-sia saja Danuri, suara berat mengejutkannya. Itu adalah Hasan, kepala asisten rumah tangga istana. 3 insinyur dari Perancis sudah menyerah. Ratu Fatimah hanya ingin benda ini hancur dalam damai, tapi kenangannya terlalu menyakitkan. Danuri tidak menoleh, matanya tetap tertuju pada panel instrumen yang mati total. Mesin punya bahasa sendiri, Pak Hasan. Dia tidak mati, dia hanya tertidur karena rindu pada tuannya. Tiba-tiba, pintu hangar terbuka lebar. Cahaya silau masuk, membingkai siluet seorang wanita anggun dengan abaya hitam bersulam emas. Ratu Fatimah. Matanya yang tajam namun menyimpan kesedihan menatap helikopter itu. Apa yang dilakukan TKI ini di sini? Tanya Fatimah dengan suara dingin yang bergetar. Hasan membungkuk hormat. Ampun Ratu, Danuri adalah teknisi mesin cadangan kita. Dia bersikeras bisa menghidupkan kembali peninggalan almarhum Raja Malik. Fatimah mendekat, aroma parfum oud yang mahal bercampur dengan bau oli hangar. Peninggalan ayahku bukan mainan pemuda. Helikopter ini sudah mati total selama 20 tahun. Jangan memberi harapan palsu pada hatiku. Danuri berdiri, menundukkan kepala namun suaranya tetap tegas. Yang mulia Ratu, dengan segala hormat, helikopter ini bukan sekedar mesin bagi saya. Saya melihat detak jantung ayah Anda di dalam turbin ini. Jika Anda memberi saya waktu 7 malam, saya akan membuat ayah Anda menyapa Anda sekali lagi dari langit. Fatimah terdiam. Keberanian Danuri belum pernah ia temui pada pria manapun di istana. 7 malam. Jika gagal, kau akan dipulangkan ke negaramu dengan tangan kosong. Jika berhasil, mintalah apa saja. Malam demi malam, Danuri tidak tidur. Ia membongkar seluruh sistem kelistrikan yang sudah berjamur. Pada malam keempat, Fatimah kembali datang tanpa pengawalan ketat. Ia melihat Danuri sedang berbicara pada mesin. "Kenapa kau berbicara pada besi tua itu?" tanya Fatimah duduk di sebuah kursi kayu tua di pojok hangar. Danuri tersenyum tipis tanpa mengalihkan pandangan. "Besi ini punya memori, Ratu. Dia saksi bisu bagaimana ayah Anda menjaga kerajaan ini. Saya hanya mencoba mengingatkannya pada tugas mulia itu." "Kau aneh, Danuri. Di negaramu, apakah semua orang sepertimu begitu menghargai masa lalu?" "Di desa saya, kami diajarkan bahwa barang yang rusak itu diperbaiki, bukan dibuang. Sama seperti hubungan manusia, Ratu." Fatimah terpaku. Kata-kata itu menghujam jantungnya. Sejak ayahnya wafat, ia merasa seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa perasaan. "Ayahku sangat mencintai helikopter ini. Dia bilang, dari atas sini semua manusia terlihat sama. Tidak ada raja, tidak ada pelayan, hanya ada jiwa-jiwa yang butuh perlindungan." "Ayah Anda orang yang bijaksana," sahut Danuri, "dan Anda mewarisi ketulusannya. Saya bisa melihatnya dari cara Anda menatap rongsokan ini, bukan sebagai aset, tapi sebagai rindu." Malam itu, untuk pertama kalinya Fatimah tersenyum, sebuah senyuman yang lebih terang dari rembulan padang pasir. Malam terakhir tiba. Seluruh petinggi istana berkumpul di depan hangar dengan nada skeptis. Jenderal militer kerajaan mencemooh. Insinyur Eropa saja gagal, apalagi seorang buruh migran. Danuri masuk ke dalam kokpit. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena kelelahan yang luar biasa. Fatimah berdiri paling depan, tangannya menggenggam tasbih erat. "Bismillah," bisik Danuri. Ia memutar kunci kontak. Cek, cek, cek. Sunyi. Sorakan cemooh mulai terdengar. Fatimah memejamkan mata, air mata mulai mengenang. Danuri menutup matanya, membayangkan skema sirkuit yang ia sambung dengan kawat seadanya namun penuh ketelitian. Ia menekan tombol starter sekali lagi dengan penuh perasaan. Vroom! Turbin kuno itu menderu, debu-debu berterbangan. Baling-baling yang tadinya kaku mulai berputar. Awalnya lambat, lalu semakin kencang menciptakan badai kecil di dalam hangar. Lampu-lampu indikator yang sudah mati 20 tahun mendadak menyala terang, mewarnai kokpit dengan cahaya hijau dan merah yang hangat.
Fatimah menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tumpah. Ia seolah mendengar suara tawa ayahnya di antara deru mesin itu. "Dia hidup," bisik Fatimah. "Ayah, dia hidup!" Sesuai janjinya, Fatimah memanggil Danuri ke balkon utama istana saat matahari terbenam. "Kau berhasil, Danuri. Mintalah apa saja. Emas, tanah di negaramu, atau jabatan tinggi di perusahaan penerbangan kerajaan?" tanya Fatimah dengan nada yang kini jauh lebih lembut. Danuri menatap Cakrawala. "Saya tidak butuh emas, Ratu. Saya datang ke sini untuk bekerja demi ibu saya di kampung. Namun, selama 7 malam di hanggar itu, saya menyadari satu hal yang lebih berharga dari seluruh gaji saya." "Apa itu?" Danuri memberanikan diri menatap mata sang ratu. "Saya ingin memastikan bahwa Ratu tidak lagi merasa sendirian. Saya ingin menjadi orang yang selalu memperbaiki apapun yang rusak dalam hidup Anda, bukan hanya mesin helikopter Anda." Suasana menjadi sangat hening. Para pengawal menahan nafas. Seorang TKI melamar seorang ratu penguasa minyak. Ini adalah kegilaan. Namun, Fatimah justru melangkah maju. Ia melepas cincin zamarut di jarinya. "Yau tahu, Danuri, mesin itu bisa menyala karena kau memberinya nyawa melalui tanganmu. Hatiku yang beku ini pun kau perlakukan sama." Fatimah menoleh ke arah penasihat kerajaan yang tercengang. "Umumkan ke seluruh negeri, hari ini aku tidak menemukan seorang teknisi, aku menemukan seorang pendamping yang mampu melihat jiwaku di balik mahkotaku." Pesta pernikahan itu menjadi sejarah yang tak terlupakan di tanah Arab. Bendera merah putih bersanding dengan bendera kerajaan di sepanjang jalan protokol Riyadh. Danuri mengenakan jas hitam elegan dengan aksen batik parang yang melambangkan perjuangan. Fatimah tampil mempesona dengan gaun pengantin putih yang memadukan unsur kebaya modern dan abaya kerajaan. Ibu Danuri yang didatangkan langsung dari desa menangis haru di kursi tamu kehormatan. Ia tak pernah menyangka anak yang dulu berpamitan mencari nafkah dengan tas jinjing butut kini menjadi pangeran di negeri orang. Sesaat setelah akad nikah selesai, Danuri mengajak Fatimah menuju helikopter kuno yang sudah dicat ulang dengan warna emas dan putih. "Mau kemana kita, suamiku?" tanya Fatimah dengan rona merah di pipinya. "Ke atas," jawab Danuri sambil membukakan pintu kokpit. "Sesuai pesan ayahmu, kita akan melihat dunia dari tempat di mana semua manusia terlihat sama, di mana hanya ada aku, kau, dan cinta yang kita rakit dari puing-puing masa lalu." Helikopter itu lepas landas, terbang rendah di atas padang pasir yang luas, membawa 2 anak manusia yang membuktikan bahwa kasta, negara, dan status sosial hanyalah debu di hadapan ketulusan sebuah karya dan doa. Tamat.